Nah, dari jalan Walter Mongin sini itu belok kanan habis hotel Emersia tadi itu ya. Ini apa bener nggak ya jalan Walter Mongin sini ya? Itu ke sana dari mana ya? Ya kita coba aja lah ya. Baru kali ini saya kesini. Oh iya benar nih, nekuk begini nih, masih hijau banget deh ya, tuh bukit-bukit gitu ya. Kita pelaksan aja karena tikungan tajam. Yes, sini kita tuh mau nyariin rumahnya Mas Andika, bapaknya Pak Sutino. Rumahnya itu terkenal sebagai rumah stomata gitu. Tuh masih alami gitu ya, tuh masih ada bukitnya. Oke, kita cari saja. Iya, perumahan ini nanjak. Itu gang. Gang Bayur 2. Tuh masih ada yang kebun-kebun gitu ya. Belok kirinya di mana ya? Ini lapangan bulu tangkis Sukamandi. Nama kampungnya Sukamandi. Kontrakan Queen 3. Pokoknya jangan sampai tembus ke jalan Dr. Wahid apa? Pangeran M Nur. Kalau tembus Pangeran M Nur dia kebablasan berarti. Mana ya? Gang Merah Putih. Wow, ini udah jalan Pangeran M Nur nih. Berarti kebablasan kita. Kebablasan kita balik. Nah, selamat pagi menjelang siang ini. Selamat siang lah, 10:30 ya Pak Sutino ya. Ini saya sedang berada di rumahnya Mas Andika nih. Ketemu Pak Sutino di sini. Pak Sutino mau nanya ya, tempo hari kan Pak Sutino pernah cerita bahwa yang menemukan tanda petik lah gitu ya Pak Sutino di Lampung ini sebagai warga Kristiani. Dulu masih GKL kita Pak ya, itu Pak Pujo. Itu ceritanya bagaimana sih Pak itu? Kapan terjadinya, terus pengertian ditemukan itu yang seperti apa? Begini ya Mas Tomo. Aku datang ke Lampung kan tahun April tahun 74. Nah, kemudian bulan. Dari mana? Datang dari mana? Saya dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, pokoknya saya lulus kuliah akademi farming.
Terus pulang dulu ke Gunung Kidul, kan aku dapat rekomendasi dari dosenku suruh ke Lampung. Ada proyek pengembangan cengkeh Lampung. Cengkeh. Proyek pengembangan cengkeh Lampung. Ya. Kemudian April tahun 74 aku datang ke Lampung di Tanjungan. Itu sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Masih bujang. Saya Masih umur bujang. 22 tahun. Waktu itu umur 22. Iya. Oke. Masih bujang. Kemudian berjalannya waktu, aku tinggalnya masih di Bedeng, Mas Tomo. Di Bedeng di Tanjungan itu yang sekarang di komplek PPCL. PPCL itu proyek pengembangan cengkeh Lampung. PPCL. Jadi tahun bulan 7 itu kan waktunya ngajin. Jadi mau ditanam cengkeh itu kan masih masih hutan belukar, dibersihkan baru diajir. Waktu bulan 7 waktunya ngajir, Mbah Pujo pagi itu tahu-tahu nyari saya, tapi nggak ketemu, cuma orang yang di kantor. Masih di tahun 74 itu? Masih di tahun 74 bulan 7. Saya masih ingat. Oh, orangnya ini Pak Sutino ke lapangan. Pulangnya jam berapa, kata Mbak Pujo. Pulangnya sore. Terus pas aku pulang jam 5, Mbah Pujo udah nunggu di bedeng itulah. Itu bedeng milik siapa? Bedeng untuk camp para karyawan proyek pengembangan cengkeh Lampung. Karyawan PPCL itu tadi. Karyawan PPCL. Itu di bawah Kementerian Departemen Pertanian. Departemen Pertanian. Jadi, ya. Oke. itu proyek vertikal. Jadi langsung ke Menteri pertanggungjawabannya. Kemudian jam 5 sore Mbak Pujo udah nunggu. Kelihatannya nunggunya udah lama itu. Pak Tino ada yang nunggu, katanya akan nunggu dari udah sekitar jam 4 tadi katanya. Terus saya temuin, aku kaget, siapa ya? Maaf, Bapak siapa ya, saya bilang gitu. Bapak sama Ibu sama Mbak Pujo Putri yang nungguin. Aku Pujo Suwito. Aku tahu dengar nama Pak Sutino itu, aku lupa angkat dari siapa. Jadi aku seorang pun pendeta konsulen. Saya dengar di sini di proyek ini ada yang beragama Kristen. Terus, aku terus langsung Mas Tomo langsung cium tangan. Agak emosional. Kaget lah ya, nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Tapi sebelumnya memang Pak Sutino itu belum pernah dengar DSRS Pujo Suwito itu belum pernah. Belum pernah. Jangankan ketemu, dengar namanya pun belum pernah. Jadi kaget bener ya. Jadi kan di Tanjungan satu kecamatan itu yang Tristan cuma saya, Mas Tomo. Jadi waduh, luar biasa. Saya cium tangan sama bapak, sama ibu. Iya. Di bedeng itulah Pak ya. Iya. Terus saya udah dikenali sama Mbak Pujo. Terus setiap minggu Mbak Pujo itu datang ke Bedeng, ke tempat camp saya. Jadi dari sana Mbak Pujo terus ngasih semangat. Ayo bangun. Nah, suatu saat saya diajak waktu itu satu sore. Satu sore saya diajak Mbak Pujo, ayo tak temukan sama saudara-saudara kita. Di? Satu sore saya diajak
Land Rover Mas Tomo. Oh, ada Land Rover ya, Ya, 74 ada Land Rover. diajak nginep tempat Mbak Pujo yang sekarang di SMP K5. Oh. Saya nginep di sana. Saya di sana ingat saya nggak ketemu apa Mas Asto masih kecil. Saya 74 itu Asto masih 4,5 tahun. iya masih kecil. Iya. Kemudian paginya saya diajak ke inilah rumah kamu. Jadi gereja Bambu Kuning. Saya ingatnya hanya Pak Bambang, Bu Bambang waktu itu mungkin belum punya putra putri, masih kelihatannya masih pengantin baru. Udah. Oh sudah ya. Udah, si Mbak Tina udah ada. Oh. Mbak Tina, Mbak Ani udah ada. Saya sudah beberapa kali saya gereja ini apa ke Bambu Kuning itu ingat saya hanya 3 kali. Terus lama saya tenggelam Mas, lama tenggelam, tapi Mbak Pujo setiap dari Sidomulyo masih mampir, masih semangat saya. Agak emosional, maaf ya Mas temannya. Itu berarti pelayanan di Tanjungan belum ada kebaktian minggu belum karena ada. baru Pak Sutino sendirian. Iya. Oh. Jadi tapi Mbak Pujo setiap dari Sidomulyo apa dari mana ya, dari Alas kalau nggak salah. Palas ada, Palas Sidomulyo. Sidomulyo. Jadi pasti sempat mampir. Jadi pokoknya saya diingatkan kembali ajaran Kristiani, diberikan semangat. Kamu ini ibarat domba dilepas di tengah-tengah serigala. Jadi kamu harus tahan. Saya masih ingat itu kata-kata Mbak Pujo. Walaupun kamu rajin ke gereja, jangan sampai kamu lupa berdoa, karena kekuatan kita hidup hanya ada di doa. Napas kita orang hidup hanya ada di doa. Kata Mbak Pujo. Tapi tetap saya jarang ke gereja Mas Tomo, jarang ke gereja. Kemudian sampai tahun 76 saya nikah, itu Mbak Pujo tetap masih setiap ke Sidomulyo masih sama ibu. Masih semangat saya, masih katekisasi lah. Saya kan waktu itu baptisnya di Semarang Mas, baptisnya di GKJ Merican Semarang Timur. Jadi terus saya diberi semangat, jangan merasa terhilang di sini. Ada Mbak Pujo katanya. Nah, waktu saya udah nikah tahun 76 itu tetap saya dikatekisasi sama Mbak Pujo, sama istri saya. Dan sampai istri saya baptisnya dulu masih GKR. Tapi udah di Pauman. Sudah di Pauman. Waktu itu pendetanya Pak Sukarwan. Loh, waktu Pak Sutino ketemu ibu ini, ibu bukan Kristen. Ibu dulu belum Kristen kok berarti? Belum. Oh, gitu. Iya. Ketemunya di mana? Ketemu di Semarang. Saya kan kuliahnya di Semarang, Mas. Oh, berarti waktu ke Lampung itu udah kenal sama ibu ya? Iya, sudah. Oh, udah kenalan. Terus pisah dulu ke Lampung 74, 76. 76. Nikah. Saya dipanggil bapak saya suruh nikah, ada takut, bapak saya takut dapat orang Lampung Mas. Jadi nikahnya di Semarang. Nikahnya di Semarang. Terus? Di gereja Merican di GKJ. Diboyong ke Lampung. Beliau ke Lampung. Nah, waktu saya nikah pun jarang ke gereja Mas. Karena kondisi. Tapi yang membesarkan hati saya, Mbak Pujo masih dengan tulus, dengan rela masih memberikan katekisasi sama saya dan istri saya. Akhirnya
istri saya baptis tahun berapa? Saya udah punya anak, baptis bareng-bareng sama anak saya. Oh gitu. Iya, Jadi baptisin anak Mas Dani yang bukan, pertama. Mas. Bukan. Si Noven. Apa ya? Anak pertama. Bukan, anak ketiga yang pertama, kedua itu baptis dewasa, Mas. Oh gitu. Jadi ini membaptiskan anak yang ketiga, Iya. Noven, ibu juga. Iya, baru Berarti itu. prosesnya lama juga ya, Iya. ibu itu ya. Lama. Jadi Proses. di proses sama Mbak Pujo itu lama sekali. Makanya saya emosional itu kalau ingat sejarah. Berarti waktu Pak Sutino menikah di Semarang di GKJ apa tadi Pak? GKJ apa? GKJ Merican. Berican itu ibu agamanya belum Kristen, tapi diberkati di gereja. Iya. Oh begitu. Iya. Iya. Jadi prosesnya lama sampai punya anak ketiga. Di gereja itu ini Mas, nikah itu sipil. Sipil, Ya, jalan tapi yang sipil. menikahkan pendeta. Nggih. Luar biasa ya. Jadi mungkin sudah dekat-dekat tahun 80-an ya. Waktu baptis ibu nih ya. Sudah 83. 83. Iya. Oh. Pak Pujo meninggal 83 itu Desember. 7 Desember 83. Nah, aku enggak saking jarangnya ke gereja. Itu Mbak Pujo berhenti apa ya? Karena kesibukan. Itu tahun 80, sekitar 80 Mbak Pujo sudahlah kamu sudah anggap dewasa, sudah berangkat ke gereja sendiri, tanpa saya kamu harus maju terus, jangan meninggalkan Tuhan Yesus, kata Mbak Pujo. Tahun 80 ya. 80 Mbak Pujo mungkin karena kesibukan dan apa ya, tugasnya Mbak Pujo kan luar biasa Mas. Iya. Kemana-mana, jadi mungkin dan dia udah pesan, kamu udah dewasa, kamu udah mampu sudah mampu merawat diri kamu sendiri. Saya karena banyak kesibukan, saya ini mungkin dalam beberapa saat mungkin saya tidak akan mampir sini lagi. Iya. Perkembangan Mbak Pujo aku kurang tahu Mas, karena aku jarang ke gereja. Ya tahun-tahun segitu kan Bapak itu ya selain juga pengurus, selain pendeta pelayanan umum ya, PPU namanya, nanganin Lampung Selatan tapi luas banget Pak. Dulu kan termasuk Pesawaran, termasuk Presewu, termasuk Tanggamus. Bahkan Bapak itu ke bagian Lampung Tengah, sama Pak Siswa dikasih yang daerah Padang Ratu, sama yang seperti Mataram, seperti Surabaya itu Bapak juga sering ke sana. Karena Pak Siswa Gijo, Lampung Tengah itu kewalahan, saking luasnya pelayanan beliau itu. Ceritanya begitu. Jadi benar kalau itu memang padat sekali. Terus juga Bapak juga ngurusin Yakum, Yayasan Kesehatan Kristen Umum, sama YPKL, Pendidikan Kristen Lampung. Jangan lupa Pak Sutino, satu lagi sedang memproses berdirinya sinode. Iya, tahun-tahun segitu. Sampai akhirnya kita 87 jadi sinode GKSBS. Itu dulu kan kita kan istilahnya anunya GKJ. Sinode wilayah satunya GKJ kan gitu. Nah, menjelang proses untuk mandiri itu ya ada beberapa pendeta yang setiap 2-3 bulan ke sini memantau, memastikan ini sampai akhirnya kita dinyatakan bisa berdiri Sinode GKSBS itu tahun 87. Kan kemarin ulang tahun ke-35 kita. Itu ceritanya. Jadi benar kalau sibukannya luar biasa, benar. Makanya dia untuk ke depan kamu udah dewasa, udah bisa ini merawat diri kamu sendiri. Mungkin saya sama ibu karena banyak kesibukan mungkin akan jarang nemuin kamu. Oh iya Mbah, saya masih manggilnya Mbah. Dari dulu saya manggil Mbah. Makanya Mas Tomo waktu Mbak Pujo Putri gerah, saya melihat
aku enggak pernah berhenti nangis. Luar biasa waktu itu. Kalau Mbak Putri itu udah 2000, mulai sakit itu kan 2011 ya. Aku di Bergen itu 2011, terus kena stroke kedua 2013, 3 bulan aja itu. Jadi waktu Mbak Bojo kerja, semua isi hati saya Keluarkan lah ya, Keluarkan. diceritakan. Ingat saya apa ya, jiwa boleh dibilang hampir jiwa terhilang di Tanjungan ditemukan oleh Mbak Pujo, makanya saya merasa jiwa saya diselamatkan sama Mbak Pujo, Mas Tomo. Itu waktu itu kan Pak Sutino nggak tahu dari siapa Pak Mbak Pujo itu tahu Pak Sutino, tapi setelah sekian tahun kemudian ketahuan nggak siapa yang menceritakan. Ini datang ke kantor PPCL di kantor Tanjung Karang, Mas. Ada. Ya artinya gini, ya Mbak Puja juga kan nggak kenal Pak Sutino waktu itu. Akhirnya terlacak nggak sama Pak Sutino bahwa sing ngasih tahu ono pemuda Kristen namanya Sutino, karyawan PPCL itu tinggal di Tanjungan tuh siapa yang nyeritain Dari itu? ceritanya Pak Parno kan dulu di apa ya, majelis Pak Suparno. Dokter guru. Iya, Dokter Raja Suparno itu. Oh, bapaknya Herning, Ya betul. bapaknya Ningrum. Nah, dulunya. Jadi enggak tahu dia kenal sama pimpinan PPCL. Jadi, ada ini anak buah saya yang agama Kristen katanya. Itu dari Pak Parno. Pak Parno, bentar, Pak Parno yang di Gedong Air, Iya. yang guru itu. Oh, itu. Itu dia kenal sama Insinyur Sabur, pimpinan PPCL. Ada anak buah saya orang Kristen, Sutino namanya, di Tanjungan katanya. Itu saya tahu itu setelah saya akrab sama Pak Parno. Akrab Pak Parno, ini saya bilangin sama pimpinan Mas Tino itu bahwa ada orang Kristen di Tanjungan, satu-satunya katanya. Itu sama Pak Parno.